Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, mentor Ades, serta mentor-mentor lain dan juga teman-teman yang ikut menyaksikan YouTube ini. Kali ini kami dari kelompok Lombok A akan membahas mengenai mental health issues yakni burnout. Nah, kenapa sih kita bahas burnout? Di sini kita lihat bahwa burnout merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat, baik itu di remaja maupun orang-orang dewasa. Dan ini menjadi fenomena yang benar-benar marak di masa pandemi ini. Nah, mau tahu penjelasan yang selanjutnya mengenai burnout? Langsung aja yuk kita simak. Kita mulai dari pengertian burnout. Baik, apa itu burnout? Berdasarkan dengan wawancara yang sudah kami lakukan dengan narasumber kami, Ashifia Sumadi yang berusia 22 tahun yang merupakan sarjana psikologi. Burnout adalah sindrom yang merupakan gejala klinis dari penyakit kejiwaan dan bukan penyakit kejiwaan itu sendiri. Jadi burnout itu adalah keadaan lelah emosional, fisik dan mental di mana orang mengalami stres berulang dan berkepanjangan. Kemudian burnout memiliki 3 dimensi, ada kelelahan emosi, depersonalisasi, penurunan performa dan prestasi. Kemudian masuk di bagian when. Oke, untuk selanjutnya itu di kapan. Jadi, kapan seseorang dapat dikatakan mengalami gejala-gejala burnout? Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kak Ashfia tadi, di mana gejala-gejala orang dapat dikatakan burnout yang pertama itu ada kelelahan berlebihan, terus ada sering lelah setelah bangun tidur, merasa tidak fit, kayak lemah gitu, terus muncul emosional, sinisme, merasa mudah tersinggung, terus berusaha untuk melindungi diri dari kekecewaan dan kelelahan. Selanjutnya itu ada ineffectiveness, di mana merasa tidak mampu dan merasa kalau dunia itu tidak berpihak pada kita dan merasa kalau dunia itu bersekongkol untuk menjatuhkan kita. Dan performa seseorang yang lagi mengalami burnout ini menurun. Kemudian lanjut ke where. Di mana kita bisa mengukur burnout dengan tepat? Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu burnout, nah kita harus mengetahui itu di mana kita dapat mengukurnya. Oke, mengukurnya itu dapat menggunakan the Maslach Burnout Inventory atau MBI, dan itu tuh adalah suatu instrumen penilaian atau tingkatan dalam ilmu psikologi. Misalkan kita mempunyai tingkatan, misalkan stresnya berat atau rendah, dan selanjutnya lanjut ke U. Oke, kita masuk. Silakan membahas tentang who. Oke, jadi selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah siapa pihak-pihak yang mampu memicu seseorang untuk mengalami burnout dalam ilmu psikologi. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, maka orang-orang yang dapat memicu seseorang untuk mengalami yang namanya burnout itu salah satunya ialah orang yang terdekat yang tidak suportif, lingkungan kerja yang toksik, diri sendiri. Nah, selain orang yang terdapat juga faktor lain yang dapat menyebabkan burnout itu sendiri, seperti faktor demografi, tuntutan pekerjaan yang berlebihan, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian how. Di sini kita ingin tahu nih, kira-kira bagaimana sih caranya untuk mengatasi maupun mencegah dari burnout ini. Nah, di sini kita cukup dengan mulai aware terhadap diri sendiri. Kita tahu kira-kira apa yang kita sukai, kemudian kira-kira apa yang kita butuhkan, dan jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap sesuatu. Kemudian lanjut kita menuju ke kesimpulan. Dari kesimpulan yang ada, kita bisa melihat bahwa ada baiknya don't be busy, just be productive.
Jadi kita menjadi orang itu semestinya produktif. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting untuk kita, karena itu akan membuat kita stres, membuat kita capek. Dan kalau misalnya kita tidak peduli terhadap diri sendiri, siapa lagi yang akan peduli dengan kita? Begitu. Sekian dari kami. Terima kasih.